Apa kalimat yang sering diucapin saat tahu kita keluar kota untuk urusan pekerjaan atau liburan misalnya? Jangan lupa oleh-olehnya. Mas, jangan lupa oleh-olehnya. Ini sudah pasti jadi salah satu jawabannya. Di video kali ini saya akan banyak berkomentar tentang dua brand Pia yang cukup populer di kalangan wisatawan domestik. Dan saya juga akan nunjukin ke kalian hasil social test Pia mana yang lebih worth it dijadikan sebagai oleh-oleh. Stay terus bareng saya, Ayubi. Selamat datang kembali di channel ini. Datang ke Bali rasanya ada yang hampa kalau kita pulang nggak bawa oleh-oleh. Dan bahkan mungkin ada yang katain kita pelit. Tapi membeli oleh-oleh berdasarkan viral atau ngetren tentu bukan pilihan bijak. Karena kadang yang viral dan ngetren belum tentu sesuai dengan selera kita. Di sini saya akan bantu kalian untuk mengulik dua Pia yang banyak sekali jadi buruan wisatawan dan barangkali ini juga ada dalam list kalian. Ini dia artis utamanya, Pia Legong dan Pia Eji. Terus terang pemilihan dua brand ini bukan karena saya suka makan Pia atau jadi fans boy-nya Pia, tapi memang murni penasaran. Penasaran karena setiap kali saya lewat di outlet kedua brand ini, selalu ada antrian yang panjang sekali. Beneran awal-awal saya ngira itu antrian BPJS atau konter HP. Ternyata Pia, mereka antri hanya untuk mendapatkan dua cemilan ini. Padahal di luar brand ini masih banyak pilihan lain. Seenak apa sih dua brand ini? Ayo kita ulik bareng-bareng dan kita head to head seperti apa aslinya produk ini. Oke, yang pertama kita bahas ciri khasnya dulu. Untuk Pia Legong, dia berwarna merah marun, kemasannya berwarna merah marun seperti ini. Ada gambar penari Legong dan juga ada gambar puronya. Pia Legong ini tidak membuka cabang banyak, cuman hanya ada satu outletnya di Jalan Bypass dan dia produknya setiap harinya sangat-sangat terbatas. Sedangkan Pia Eji ini kemasannya berwarna kuning, ada tulisan Pia Eji seperti ini. Dan untuk outletnya itu ada dua, ada di Jalan Bypass dan juga ada di Jalan Raya Kute. Kedua brand ini belum menjual secara resmi di marketplace atau mereka tidak menjual produknya secara online. Jadi untuk mendapatkan barang ini kalian harus datang ke outletnya masing-masing atau melakukan reservasi di line telepon atau juga WhatsApp. Untuk Pia Legong ini dia hanya melayani melalui telepon seluler aja dan nggak akan direspon kalau kalian melakukan reservasi by SMS atau WhatsApp. Dan dia juga nggak memiliki akun Instagram dan Facebook. Ya sedikit aneh sih, tapi ya begitulah untuk strategi marketingnya. Beda dengan Pia Eji, kalian bisa reservasinya dengan WhatsApp dan kalian juga bisa intip updatean harganya atau mungkin varian rasanya di Instagramnya. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan dua produk ini di luar outlet Pia Legong atau Pia Eji. Tapi ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, ada selisih harga biasanya. Kemudian juga ketersediaan produknya tidak selalu lengkap dan kemudian untuk kesegarannya sih belum terjamin. Itu kekurangannya kalau kalian beli di luar outletnya. Dan keuntungannya ya dapat produknya nggak ngantri. Pembahasan selanjutnya yaitu harga. Ini cukup krusial ya, karena jadi pertimbangan. Untuk Pia Legong dan Pia Eji, Pia Legong ini lebih mahal daripada Pia Eji. Pia Legong ini di 2022 harganya 100.000 per kotak all varian rasa. Sementara untuk yang Pia Eji ini harganya mulai dari 70.000 sampai 85.000, tergantung varian rasa yang kalian pilih. Jadi Pia Legong lebih mahal daripada Pia Eji. Untuk varian rasa, Pia Legong itu hanya ada 3 varian rasa, ada coklat, keju, dan kacang hijau. Yang Pia Eji itu ada 5 varian rasa, ada yang coklat, keju, kacang hijau,
durian, dan yang terakhir itu kacang hijau salted egg atau kacang hijau telur asin. Selain menawarkan satu kotaknya ada satu varian rasa, kedua brand ini juga menawarkan satu kotak itu mix, ada 2 varian rasa atau sampai 3 varian rasa. Jadi ini menurutku lebih hemat sih, kalau yang mix itu lebih hemat, dan juga cocok juga buat kalian yang ingin testing dulu sebelum nanti misalkan mau ngorder lagi varian rasa mana yang menurut kalian cocok gitu loh. Untuk Pia Legong itu jauh lebih berat daripada Pia AG yang ini ya, yang mix coklat dan keju. Untuk Pia Legong sendiri beratnya satu kotaknya itu 609 graman. Sementara yang AG itu sekitar 467 gram. Jadi ada selisih 142 gram. Yang Pia Legong lebih berat daripada Pia AG. Untuk satu bijinya yang rasa coklat dari Pia Legong ya, yang Pia Legong itu rasa coklatnya beratnya per bijinya sekitar 99 gram sampai 100 gram. Yang rasa keju itu beratnya per bijinya 84 gram. Kalau yang Pia AG ini satu bijinya untuk yang rasa coklat beratnya 67 graman, dan yang keju itu lebih ringan yaitu 37 gram. Jadi sangat kelihatan sekali bahwa yang Pia Legong ini ternyata lebih berat daripada Pia AG. Untuk diameternya Pia Legong itu lebih lebar ya. Dia sekitar 7 sampai 7,5, sementara yang Pia AG ya di bawahnya. Ya sekitar 4 cm-an lah. Kadaluarsa ini cukup penting ya, karena untuk mengetahui kesegaran dari produk ini. Pia Legong dan Pia AG ini ada perbedaan. Untuk yang Pia Legong yang rasa coklat dan rasa keju, masa kadaluarsanya itu di sini tertulis 16 hari. Sementara untuk yang rasa kacang hijau saya belum tahu, tapi dari beberapa tulisan saya baca itu katanya hanya bertahan 1 minggu saja. Yang Pia AG ini kadaluarsanya ada perbedaan informasi baik di kemasan dan juga di Instagramnya. Kalau di kemasannya yang di sini tercantum tulisan kadaluarsanya 14 hari. Sementara di Instagram informasinya yang coklat dan keju kadaluarsanya sampai 1 bulan. Sementara untuk yang paling pendek itu kadaluarsanya ada di kacang hijau salted egg. Itu hanya 1 minggu. Jadi nggak tahu mana informasi yang lebih yang benar. Tapi di sini dituliskan bahwa Pia Legong dan Pia AG ini kadaluarsanya 11-12, yang Pia Legong 16 hari, yang Pia AG 14 hari. Oke, kita sekarang memasuki pada tahapan yang kita tunggu-tunggu, yaitu tes rasa. Bagaimana kualitas dari kedua brand ini, saya akan mengutarakan secara pribadi dan kemudian juga nanti disusul dengan hasil dari social test yang sudah saya himpun. Ini terus terang baru pertama kalinya saya beli kedua produk ini, dan saya bahas pertama dulu dari yang rasa coklat. Untuk kedua brand ini, baik yang Legong atau Pia AG, menurutku itu terlalu manis. Kalau meminjam istilah anak sekarang itu manis lebay gitu loh. Kalau yang Pia Legong sendiri, coklatnya itu tebal banget ya, karena memang dia ukurannya besar. Kemudian juga Pia Legong ini 1-2 gigitan itu masih enak lah dimakan, dan gigitan ketiga saya udah ngerasa enak. Kalau di aku itu kayak coklat coki-coki gitu loh. Kalau kalian nggak tahu, coklat coki-coki itu coklat yang biasanya jadi jajanan anak SD itu loh. Kayak gitu rasanya. Ekspektasi saya sih dengan harga yang segitu, yang 100.000, rasa coklatnya itu tingkat manisnya sedang atau cenderung ke pahit, tapi ya ternyata enggak gitu loh. Sementara untuk yang Pia AG, coklatnya itu lebih manis lagi daripada Pia Legong. Tenggorokan itu kerasa agak seperti ada campuran. Coklatnya itu kayak campuran coklat batang sama butter. Jadi pertama kali saya gigit, udah langsung kerasa nggak enak di tenggorokan. Dan saya nggak ngelanjutin.
ngehabisin, saya nggak lakukan itu. Untuk penilaiannya, menurut saya yang Pia Legong ini saya kasih angka 6,5 untuk yang rasa coklat. Sementara yang Pia Eji rasa coklatnya itu saya kasih angka 5. Karena memang di aku tuh nggak masuk sama sekali. Sekarang kita bahas yang rasa keju. Untuk yang rasa keju dari Pia Legong itu cenderung ke arah manis. Asinnya itu nggak kerasa ya, sedikit sekali asinnya. Kemudian di lidah saya itu kerasa seperti keju yang dicampur dengan susu bubuk. Jadi kayak kerasa di lidahku tuh ada semacam susu bubuknya gitu loh. Jadi nggak pure lebih banyak di kejunya. Ternyata ya masih ada campurannya. Seperti itu. Saya sih ngarepnya sih pahit, agak asin gitu. Tapi ternyata juga masih agak manis. Nah, sementara yang untuk Pia Eji, kejunya sedikit banget. Nggak terlalu tebel lah maksudnya. Kemudian manis, tapi dia kering banget gitu loh. Jadi sepertinya saya tuh nggak makan pia, tapi lebih ke arah kayak makan nastar. Tapi ya di lidahku rasanya masuk. Dan untuk penilaian, kalau Pia Legong ini saya kasih angka 7. Sementara untuk yang Pia Eji ini saya kasih angka 8. Karena rasanya masuk meskipun rasa pianya hilang, ganti ke kayak makan nastar. Coklat. Kita. Maaf guys. Cepat hancur. Iya, cepat hancur nih ya. Kayaknya kulitnya terlalu tipis. Kita manis, coklatnya manis. Manis banget. Manis terlalu. banget ya? Yang beda yang tapi dia coklatnya lebih padat ya. Ada sama apa beda? Beda manisan ini Manisan yang B. lebih padat sama manis. Lebih padat Sama-sama saya. manis. Yang setara manisnya. Enggak, agak beda sedikit sih. Cuma kalau menurutku lebih coklatan ini. Kalau tadi terlalu manis banget. Terus coklatnya lebih padat ini. Kalau yang tadi ini punya apa? yang B. Yang B terlalu manis banget kalau menurut aku. Yang B terlalu manis. Ini Yang A A terasa coklatnya. Manisnya juga lebih sedikit manis daripada ini. berarti lebih manis yang A atau yang B? B. Saya coba yang B ya guys. Yang B dulu. Yang sama-sama rasa keju. Aku coba yang dari B aja ya. Aku tetap sama yang A. Kalau lihat yang A untuk yang rasa keju. Dari teksturnya aja udah beda. Kalau yang A itu ketika kita gigit ada kering sama basahnya itu pas. Kalau yang ini kering. Yang Yang B. B kering. Kalau menurutku B yang B ini kejunya dia gurih. Kalau yang ini dia gurih tapi cenderung masih manis. Ini coklatnya dia ini ya apa padat, nggak begitu lumer ya kalau dilihat dari penampakan kan. Mau coba. Ya coba dulu. Mau dicoba. Coklatnya manis, Manis sih. coklatnya manis. Banget apa gimana? Pas ke lidah Mas Indra. Terasa manis sih. Rasa manis sih. Iya, lebih manis ya coklatnya. Untuk feeling coklatnya agak sedikit lebih encer ya, Kenceng ya? lebih encer. Yang B ya, yang B ya. Tapi untuk kayak kulit pianya cukup renyah, nggak terlalu keras, jadi bisa ngimbangin manis coklatnya gitu loh. Yang keju ada manis apa asin? Kejunya lebih dominan manis ya, tapi ada taste kejunya juga. Ini gulanya juga lebih dominan. Terus rasa kejunya dia agak ketutup sih sama rasa manisnya itu. Iya ya kejunya
Ini ya, manisnya lebih ke arah gula ya. Kayak cuma kejunya. Kalau yang tadi kayak coklat, tapi lebih banyak ke manis, bukan coklat gitu loh. Kalau yang ini Kayak masih ada gula. Kalau yang ini kayak rasa kokoa dari tekstur coklat pahit, terus diimbangin sama manisnya adonan si pie-nya gitu. Jadi masuk sih. Rasanya memang dominan coklat, lebih dominan coklat. Untuk apa? Sweetnya itu dia nggak yang dominan kayak yang sebelumnya. Lebih enak sih, lebih terasa dia coklatnya untuk yang ini. Kalau manis juga nggak dominan. Ini kejunya lebih terasa daripada yang tadi. Ini kejunya lebih terasa. Yang ini sih dia lebih menonjolkan rasa kejunya. Kalau manisnya sih nggak yang dominan dia. Mana sih? Terus dari penampakan kayak feelingnya juga nggak sepucat yang tadi. Kalau yang tadi kan pucat banget ya. Agak-agak sedikit pucat sih kalau yang tadi. Kalau yang ini lumayan cerah sih dengan warna kejunya gitu. untuk penilaiannya coklat yang A dari 7. Elia Itu sama. 7. Yang coklat 1 sampai 10. 9. Enak sih. Wah, ini excellent guys. Enak sih. Set di angka 8. Di Nggak angka berani 8. di angka 9 karena masih ada manisnya. Masih manis ya. Iya. Untuk yang B coklat dari B coklat sama 7. 7. Elia 6,5. coklat kalau masalah 1 sampai 10. Masih kisaran di 8 lah, masih 8. Saya 7. 7 coklat. Sama-sama 7. Sekarang yang A keju. Kira 7. 7. Elia 1 sampai 10 7. Yang keju saya 8 lah kalau yang ini. Yang A 8. Yang A 8. Rumah Oh, 8 juga dong. 8. Oh. Yang keju B Di 8 dong. 8. keju B. Yang B 6,5. 1 sampai 10. Anda kasih nilai 7. 7. Yang keju 7 sih. 7 sama 7. Kesimpulan di video kali ini, Pia Legong dan Pia Eji ini manis, kemudian harganya Pia Legong lebih mahal daripada Pia Eji. Kemudian juga untuk rasanya di saya itu B aja karena nggak terlalu suka manis, dan kalau saya memilih lebih prefer ke yang Pia Eji keju, yang rasa keju. Sekian dari saya, terima kasih udah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tinggalkan komen di komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.